Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah wa bi fathihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Walladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzalna minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Baik sahabat fillah, saya di sini akan membahas sedikit tentang mendidik anak dalam menggunakan media Ramadan. Nah, sahabat fillah, ternyata Ramadan itu bisa dijadikan sebagai media untuk mendidik anak-anak. Saya ambil beberapa poin untuk mendidik anak dalam generally. Yang pertama adalah usaha kita, upaya kita. Yang pertama adalah doa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allah berfirman seperti itu janji Allah. Allah adalah zat yang tidak akan pernah ingkar janji. Demikian seperti itu, karena Allah sudah berfirman, maka Allah juga memberikan firman-Nya, memberikan doa, contoh doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu adalah doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi, sahabat fillah, yang pertama kali kita harus lakukan untuk upaya kita mendidik anak-anak adalah berdoa, mendoakannya. Tentu itu lebih baik. Nah, oke. Selanjutnya, yaitu yang kedua adalah memperbaiki diri. Tentu anak itu butuh nasihat, butuh sekali nasihat. Tapi ternyata anak itu butuh role model, teladan yang baik. Anak itu tidak hanya masuk ketika dinasihati, tapi anak itu akan melihat. Jadi sahabat fillah, parents semua mungkin bisa memberikan teladan yang baik untuk anak-anak, karena ternyata anak-anak itu mencontoh, lebih cenderung mencontoh daripada mendengar, seperti itu. Oke, di dalam hadis dikatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap dari kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, maka ketika kita menjadi seorang ibu, kita akan ditanya pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ketika kita menjadi seorang ayah, maka akan dipertanyakan tanggung jawab kita terhadap keluarga kita. Begitupun kita sendiri. Kita akan ditanyai tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Baiklah, yang terakhir, yang nomor 3, sahabat fillah, didiklah anak-anakmu sesuai zamannya dengan cara yang islami. Bentuk usaha dari parents mungkin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Islam seperti Al-Azhar Yogyakarta, sekolah Islam yang baik, yang diawali dengan membaca Al-Quran, diawali di pagi hari dengan membaca Al-Quran, kita sebut morning meeting. Nah, itu membiasakan anak-anak untuk membaca Al-Quran, meneladani kisah-kisah Rasul, mengetahui arti dari Al-Quran. Itu baik sekali untuk perkembangan pertama anak-anak. Nah, kita masuk ke bagaimana Ramadan itu bisa menjadi media untuk mendidik anak-anak. Nah, tentu sangat bisa, karena kita mendidik anak-anak dari hal-hal yang baik. Anak-anak itu cepat menangkap hal, itu baik ataupun buruk. Jadi lebih baik kita menanamkan sejak dini hal-hal yang baik. Nah, Ramadan adalah media untuk mendidik anak. Dari mulai sahur sampai berbuka. Sahur kita mengajarkan anak untuk mungkin bisa lebih pagi lagi tahajud. Kita bisa mengajarkan anak-anak untuk tahajud terlebih dahulu, lalu kita sahur makan. Nah, seperti itu. Lalu di dalam sahur itu kita tidak mungkin meninggalkan sholat subuh. Betul sahabat fillah, karena subuh itu
hanya beberapa menit setelah imsak. Jadi otomatis anak-anak juga akan sholat subuh. Nah, jadikan sholat subuh itu jamaah, berjamaah, bersama-sama. Nah, itu akan menimbulkan hal-hal yang baik untuk anak-anak. Oke. Selanjutnya, berpuasa. Berpuasa melatih anak-anak untuk bersabar, melatih anak-anak untuk melihat bahwa ternyata di dunia ini banyak sekali yang masih kekurangan, yang masih belum bisa makan, yang masih merasa lapar. Jadi mereka akan mentadaburi puasanya. Seperti itu. Nah, berbuka kita harus belajar untuk memanage. Kita memanage anak-anak untuk gimana makan yang baik. Apakah harus makan yang banyak? Nah, seperti itu. Jadi kita melatih kesabaran anak, memasukkan hal positif kepada anak. Itu ada di bulan Ramadan. Jadi jadikan Ramadan sebagai media untuk mendidik anak-anak. Khususnya saya sebagai guru juga berusaha sekali untuk, meskipun saya hanya ketemu beberapa jam bersama anak-anak, tapi semoga anak-anak mengerti bahwa Ramadan ini bukan sekedar menahan lapar, tapi juga banyak sekali berkah yang akan didapat dari bersabar, menahan lapar, karena kita harus tahu bahwa di dunia ini masih banyak yang masih belum merasa kenyang, masih banyak yang kelaparan. Seperti itu, kita melatih anak-anak untuk itu supaya mereka menjadi qurrata a'yun yang sesungguhnya. Qurrata a'yun, sedap dipandang, seperti itu. Oke, baik sahabat fillah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.